Ardi selalu menemukan ketenangan di Kopi Senja, sebuah kafe kecil di sudut kota dengan jendela-jendela besar yang menghadap jalanan ramai. Aroma kopi robusta yang kuat bercampur dengan wangi vanila dari kue-kue yang baru dipanggang, menciptakan simfoni bau yang menenangkan jiwanya yang sering gelisah. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang desainer grafis lepas, ia akan mencari meja di dekat jendela, memesan americano tanpa gula, dan membiarkan inspirasi datang menghampiri. Ia suka mengamati orang-orang yang berlalu lalang, mencari cerita di setiap wajah yang lewat, atau sekedar menikmati kesendiriannya di tengah keramaian. Beberapa minggu terakhir ada satu wajah baru yang mulai menarik perhatiannya. Seorang wanita. Ia pertama kali melihatnya duduk di meja pojok, dekat rak buku, tenggelam dalam sebuah novel tebal. Rambutnya hitam legam, sering diikat longgar, dengan beberapa helai jatuh membingkai wajah ovalnya. Matanya adalah hal pertama yang Ardi perhatikan. Gelap, dalam, dan seringkali tampak merenung, namun sesekali berbinar saat ia tersenyum pada halaman buku atau pada pelayan kafe. Ia selalu memesan teh hijau dan sepotong kue coklat. Ardi tak pernah berani menyapanya. Ia hanya mengamati, diam-diam melukis sketsa wajah wanita itu di buku catatannya, mencoba menangkap esensinya. Ada sesuatu yang misterius, namun memikat pada dirinya. Aura ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk di luar jendela kafe. Ia sering mendapati dirinya menahan napas setiap kali wanita itu mengangkat kepala dan tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan Ardi. Detik-detik itu terasa seperti keabadian. Jantungnya berdebar kencang, dan ia selalu menjadi yang pertama memutus kontak mata, pura-pura fokus pada laptopnya. Suatu sore yang gerimis, kafe Kopi Senja terasa lebih hangat dan intim dari biasanya. Lampu-lampu kuning temaram memantulkan cahaya lembut pada dinding bata ekspos. Ardi duduk di tempat biasa, menyeruput kopinya saat wanita itu masuk. Hujan membuat rambutnya sedikit basah, memberinya kilau alami yang mempesona. Ia mengenakan sweater rajut berwarna krem yang membuat kulitnya tampak lebih cerah. Ardi merasakan gelombang hangat menjalar di dadanya. Kali ini, wanita itu tidak langsung duduk. Ia tampak mencari sesuatu di tasnya, lalu menghela napas pelan, seolah ada yang hilang. "Maaf, apakah Anda melihat sebuah pulpen di meja ini sebelumnya?" Suara itu, lembut, sedikit serak, dan penuh dengan melodi yang membuat Ardi terpaku. Ia menunjuk meja kosong di sebelah Ardi yang biasanya ia duduki. Ardi tersentak, cepat-cepat menutup laptopnya. "Pulpen?" Ardi mencoba terdengar biasa, padahal jantungnya berpacu. "Tidak, saya tidak melihatnya, tapi saya punya cadangan jika Anda mau." Ia mengeluarkan pulpen metalik dari tempat pensilnya. Wanita itu tersenyum, senyum yang membuat dunia Ardi seolah berhenti berputar. "Oh, terima kasih banyak. Saya benar-benar membutuhkannya. Saya Luna omong-omong." Ia mengeluarkan tangannya. "Ardi," jawab Ardi, merasakan kehangatan telapak tangannya yang lembut saat bersentuhan. Ada percikan listrik yang tak terduga, ringan namun cukup kuat untuk membuat Ardi menarik nafas dalam-dalam. "Senang bertemu denganmu, Luna." Sejak hari itu, pertemuan mereka di Kopi Senja tidak lagi hanya sekedar pengamatan sepihak. Luna mulai menyapa Ardi, kadang bertukar senyum, kadang pula terlibat dalam percakapan singkat tentang buku yang sedang dibaca Luna atau desain yang sedang dikerjakan Ardi. Ardi mengetahui bahwa Luna adalah seorang kurator seni yang sering menghabiskan waktu di kafe untuk membaca katalog dan menulis ulasan. Mereka menemukan banyak kesamaan, dari kecintaan pada seni hingga selera musik. Setiap sentuhan, sekecil apapun, seperti percikan api yang menyambar. Jari-jari mereka bertemu saat mengambil cangkir, nafas mereka berdesir saat kepala mereka mendekat untuk melihat layar laptop yang sama. Ada listrik yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata, mengalir di antara mereka. Ardi merasakan ketertarikan yang begitu kuat, gairah yang membara di bawah permukaan, sebuah dorongan untuk mengenal Luna lebih dalam, menyentuhnya lebih lama, merasakan kehadirannya sepenuhnya. Suatu malam, ketika Kopi Senja hampir tutup dan hanya ada beberapa pelanggan tersisa, mereka terlibat dalam diskusi yang dalam tentang makna seni dalam kehidupan.
Cahaya remang-remang kafe, aroma kopi yang mulai samar, dan suara hujan yang kembali membasahi jendela menciptakan suasana yang intim. Luna berbicara dengan penuh semangat, matanya berbinar, tangannya bergerak ekspresif. Ardi mendapati dirinya tidak hanya mendengarkan kata-kata Luna, tetapi juga setiap detail ekspresinya, setiap tarikan nafasnya. Aku merasa kau mengerti banyak hal yang sulit kuungkapkan, kata Luna, tatapannya kini mengunci mata Ardi, intens dan penuh makna. Ada kerentanan dan kepercayaan di sana yang membuat Ardi merasakan dadanya menghangat. Ardi menelan ludah, suaranya sedikit serak. Aku sudah lama mengamatimu, Luna. Sejak pertama kali kau datang ke sini, ada sesuatu tentangmu yang memikatku. Pengakuan itu meluncur begitu saja, tanpa disengaja, namun terasa begitu benar. Luna membalas tatapan Ardi. Senyum tipis terukir di bibirnya. Aku juga merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali kau ada di sini, Ardi. Seperti ada benang tak kasat mata yang menarik kita. Ia sedikit memajukan tubuhnya, tangannya bergerak perlahan di atas meja, mendekati tangan Ardi. Detik-detik itu terasa begitu panjang, dipenuhi antisipasi dan debaran jantung yang memekakkan. Ardi merasakan panas mencalar di ujung jarinya saat tangan Luna akhirnya menyentuh punggung tangannya, lembut namun tegas. Sentuhan itu seperti sebuah janji, sebuah awal dari sesuatu yang baru dan mendalam. Ardi membalikkan tangannya, menggenggam tangan Luna. Kehangatan kulit mereka, kelembutan sentuhan itu, mengirimkan gelombang sensasi yang menggairahkan ke seluruh tubuh Ardi. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Luna, bisik Ardi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membiarkan napasnya menyapu pipi Luna. Aroma teh dan coklat pada Luna kini bercampur dengan aroma kopi, menciptakan campuran yang memabukkan. Luna balas mencondongkan tubuhnya, jarak di antara mereka semakin menipis. Matanya setengah terpejam, bibirnya sedikit terbuka. Aku juga, Ardi, bisikan Luna nyaris tak terdengar. Ardi tidak bisa menahan diri lagi. Ia membelai lembut pipi Luna, merasakan kelembutan kulitnya sebelum perlahan mendekatkan wajahnya. Bibir mereka bertemu, awalnya lembut, ragu-ragu, namun kemudian berubah menjadi ciuman yang lebih dalam, penuh gairah yang selama ini terpendam. Ciuman itu terasa seperti ledakan emosi, sebuah pelepasan dari semua penantian dan ketegangan. Dunia di sekitar mereka seolah menghilang, hanya ada mereka berdua, di tengah kopi senja yang sunyi, diselimuti kehangatan dan janji yang baru. Ketika mereka akhirnya melepaskan diri, napas mereka terengah-engah, mata mereka berbinar. Luna tersenyum, senyum yang paling tulus dan memabukkan yang pernah Ardi lihat. Itu luar biasa, bisik Luna, jemarinya masih bertaut dengan Ardi. Ardi mengangguk, masih merasakan detak jantungnya yang menggila. Lebih dari luar biasa. Ia membelai rambut Luna, menyelipkan helai-helai yang jatuh ke belakang telinganya. Ada kelegaan dan kebahagiaan yang meluap di dadanya. Sebuah perasaan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang ia cari selama ini tanpa ia sadari. Malam itu, mereka meninggalkan kopi senja bergandengan tangan, di bawah rintik hujan yang kini terasa romantis. Kafe itu, yang dulu menjadi tempat Ardi mengamati dan berhayal, kini menjadi saksi bisu awal dari kisah cinta mereka. Setiap sudutnya, setiap aroma kopi dan kue, akan selalu mengingatkan mereka pada malam ketika dua jiwa yang kesepian menemukan satu sama lain, dan gairah yang tersembunyi akhirnya menemukan jalannya. Mereka tahu ini baru permulaan, sebuah babak baru yang menjanjikan kehangatan dan kebahagiaan yang mendalam.